Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Putik ya. Hari ini saya mau membahas mengenai materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Materinya adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi ini bisa kalian dapatkan di kelas 8 di dalam bab pertama. Di dalam bab yang pertama ya. Selanjutnya, di dalam bab yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini bab 1. Yang pertama ini, dasar negara. Dasar negara adalah pedoman, arahan, aturan bagi negara Indonesia dan upaya penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ini pandangan hidup bangsa, mencerminkan apa? Kepribadian dan identitas dari bangsa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, kalian harus sediakan buku dan pena ya. Buku dan pena disediakan. Jadi saat saya menjelaskan, kalian bisa sekaligus mencatat ya, mencatat materi yang sedang saya jelaskan ini. Jadi informasi yang saya jelaskan pada video ini, tidak terbuang sia-sia atau tidak percuma ya, tidak terbuang percuma. Di dalam materi bab pertama ini terdiri dari beberapa submateri ya, tentang apa? Hakikat Pancasila, pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Pada tanggal hari ini kita akan membahas arti kedudukan dan fungsi Pancasila pada tanggal 8 Agustus ya. Ini telah disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara ya. Pengertian Pancasila ini ya, artinya disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Istilahnya adalah Pancasila diambil di dalam buku apa? Dalam buku negara ya, buku negara Kartagama, karangan dari Empu Tantular ya. Karangan dari Empu Tantular dari selain itu buku diambil dari apa? Buku Kartagama. Ini istilahnya Pancasila ini juga terdapat dalam kitab Sutasoma. Di dalam kitab Sutasoma ini adalah karangan dari Empu Tantular. Jadi kalian jangan sampai tertukar ya. Yang pertama, buku Kartagama ya. Kedua, buku Sutasoma, kitab Sutasoma. Beda-beda ya, ini jangan sampai keliru. Selanjutnya ini masih pengertian Pancasila ya. Selanjutnya kita juga harus tahu ya, bahwa Pancasila ini gabungan atau arti dari Pancasila. Arti dari Pancasila ini pengertiannya adalah yang terdiri dari Panca dan Sila. Pernah kita bahas ya di kelas 7. Sebelum naik ke kelas 8,
Panca itu masih ingat nggak artinya apa? Panca dan sila. Panca itu 5 dan sila itu adalah apa? Sendi atau asas ya. Sehingga Pancasila ini artinya adalah satu sendi, batu sendi ya, batu sendi yang 5. Batu sendi yang 5 atau bisa disebut sebagai pelaksanaan kesusilaan yang kelima. Pernah kita bahas di kelas 7 istilah Pancasila. Istilah Pancasila itu dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno ya. Ini dulu dia mengemukakan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Waktu Presiden Soekarno ini dulu dia mengemukakan dasar negaranya ya. Mengemukakan dasar negaranya itu dia belum dikasih tahu ya. Dulu dia belum dikasih tahu bahwa rumus yang dia ucapkan itu adalah Pancasila. Tapi berkat dari temannya yang ahli bahasa baru dikasih nama itulah Pancasila. Yang mana tadinya artinya panca adalah 5, sila artinya sendi atau asas. Presiden Soekarno mengemukakan pendapatnya itu kapan? Ya, pada saat sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno ini, Pancasila itu adalah jiwa dari bangsa Indonesia ya. Jiwa dari bangsa Indonesia. Yaitu karena menurutnya apa? Kenapa disebut jiwa dari bangsa Indonesia? Karena menurutnya Pancasila ini turun-temurun dari berabad-abad lamanya yang terpendam oleh kebudayaan Barat. Pancasila ini bukan cuma jadi falsafah negara, tapi juga sebagai falsafah bangsa Indonesia ya. Setelah ini ada fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7 ya, fungsi dan peranan Pancasila ini ada 7. Yang pertama apa? Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya apa ini? Maksudnya Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Ya, Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai apa? Sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara, ya. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang ketujuh. Tadi untuk yang ketujuh, Pancasila sebagai apa? Moral pembangunan. Pertemuan selanjutnya nanti saya akan jelaskan satu persatu ya, dari fungsi Pancasila yang tadi saya sebutkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf.
kalian harap untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Bagi yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp untuk siswa-siswi yang saya ajar kelas 8 ini ya. Bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Pantang menyerah, terus belajar. Kalian akan menjemput kesuksesan. Ya, pantang menyerah, terus belajar, kalian akan menjemput kesuksesan itu melalui tangan kalian sendiri. Terima kasih dan jangan lupa ya untuk tetap semangat belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.